Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, malam ini saya coba akan membahas kembali kasus Jalan Cagak Subang, tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan dan sahabat yang sudah mensubscribe dan menonton video saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan siang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Dan juga kita doakan sama-sama almarhumah dalam keadaan husnul khotimah, almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amelia, dan saudara-saudara kita yang sedang terima musibah, yang sedang sakit juga diangkat sakitnya, amin ya robbal alamin. Dan kita kasih support terus buat kepolisian Indonesia, kepolisian Subang, kepolisian Jawa Barat, amin ya robbal alamin. Ya, kita bahas, saya coba akan saya ada lihat ini rame ini di channel koin 77 ya, 1077. Banyak sekali sana pembahasannya. Di sana ada alhamdulillah. Aduh, maaf. Masya Allah. Maaf, barusan ada. Masyaallah. Saya akan coba membahas masalah dari koin 77 ya, 1077 ya. Masya Allah. Kita dengarkan dulu aja nih ya. Ini sebagian. 25 Desember kemarin, 25 Desember kepada anak satu-satu lagi. 25 Desember kemarin itu Yoris ketemu saya di sini, gitu kan. Akhirnya mengambil saya bilang boleh menunjuk saya asal dengan pengacara sebelumnya sudah dicabut. Akhirnya dicabut baru 24 Desember. Jadi 5 bulan ya. 24 Desember tanda tangan kuasa saya itu Yoris ya. Nah dari situ dia sadar selama ini mungkin kan seolah-olah apa yang dilakukan oleh Yoris itu sama dengan yang dilakukan oleh Danu, padahal tidak ternyata. Jadi begini, masalah BAP Yoris itu ada dua fase. Fase pertama, fase sebelum didampingi oleh pengacara dan sesudah didampingi oleh pengacara. Ini dua hal yang berbeda. Jadi setelah diklarifikasi oleh anjing pelacak itu tanpa pendampingan dari BAP itu saya dapat keterangannya dan informasinya dari Yoris. Karena Yoris pada saat itu bersebelahan 3 hari berturut-turut setelah diklarifikasi oleh anjing pelacak, Danu itu di BAP bareng dengan Yoris, kan? Tapi pada akhirnya Danu tidak mau menandatangani BAP, ya kan? Nah dari situlah kuat. Ya, pertanyaan saya, kenapa Subang pada saat itu membiarkan ada orang memberikan keterangan yang tidak benar? Ya kan? Padahal kan ini proses pro justisia lah, demi keadilan ya. Nggak boleh dong orang memberikan keterangan begitu saja kemudian menarik keterangannya atau tidak mau menandatangan kan? Ya. Nah dari tahapan-tahapan itu pun saya sudah bingung. Ini ada apa penyidikan di Subang itu begitu rumit? Ya kan? Dari awal juga. Ya. Ibu Kapolres berjanji ada titik terang terus sampai akhirnya diambil alih kan? Ya. Ini bukan diserahkan, ini diambil alih. Bahwa di Polres Subang ini jelas mereka tidak mampu menyelidiki kasus ini sampai akhirnya Polda Jabar mengambil sikap, bahkan Mabes Polri gitu. Oke. Jadi ini masalah Bapak Rahman Hidayat selaku kuasa hukum Pak Yosef yang membahas masalah tidak ada penandatangan BAP oleh saudara Danu. Dan Pak Rahman seolah-olah ada apa dengan kepolisian Subang, seolah-olah begitu ya tadi di barusan ya. Dan kenapa kalau orang yang berbohong kenapa kau bisa diamkan seperti itu? Jadi begini, kalau yang saya tahu bahwa tadi disampaikan oleh Pak Rahman bahwa ada fase pada saat sebelum ada Danu didampingi oleh kuasa hukum, dan fase sebelum didampingi oleh kuasa hukum, dan fase setelah didampingi kuasa hukum. Dan katanya BAP yang tidak ditandatangani itu adalah pada saat belum didampingi oleh kuasa hukum. Karena kita ketahui bahwa kalau pada saat kita yakini pada saat sudah didampingi oleh kuasa hukum, semua BAP sudah ditandatangani. Nah, sekarang permasalahannya tidak sebelum didampingi oleh kuasa hukum. Awal-awal Danu didampingi oleh siapa sih sebenarnya awal-awal gitu ya? Yang sering mendampingi siapa sebenarnya? Dulu ya kita tahulah di media siapa yang suka mendampingi Danu ya dulu ya.
sebelum oleh Bapak Ahmad Topan Sudjarjo, sebelum ATS Law pemasukan, siapa yang pernah dekat dengan Danu dan mengawal Danu dulu ya. Nah, justru sebenarnya sekarang gini, pertanyaan Pak Rohman itu kan kenapa kok bisa begitu gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ditandatangani BAP, misalkan benar apa yang disampaikan oleh Bapak Rohman sesuai dengan disampaikan bahwa itu berdampingan dengan Yoris ya. Dengan Yoris, dan itu diakui oleh Yoris melihat kata begitu ya. Dan itu disampaikan oleh Bapak Rohman. Kalau misalkan tidak ditandatangani, sebenarnya begini, kalau memang benar tidak ditandatangani, ini kalau misalkan benar gitu ya, pastikan dari pihak kepolisian pada saat menyodorkan untuk ditandatangani, kemudian misalkan kalau memang menolak, misalkan ya, kan tentu bertanya dari pihak kepolisian, ya kenapa menolak gitu kan, ya kan, kenapa Anda menolak? Pasti dijawab dong, bla bla bla, misalkan begitu, ya kan. Nah, sekarang begini permasalahannya, masalah tidak menandatangani BAP itu pun disahkan oleh, maksud gini, sah-sah saja kita tidak menandatangani BAP bila mana apa yang disodorkan di dalam surat itu ya, penandatanganan, kalau misalkan ada yang tidak sesuai dari susunan katanya, dari kronologisnya seperti itu, kita kan kalau misalnya jadi saksi, kita berhak juga menolak ya, kan seperti itu. Kan kita pelajari juga pada saat ada penandatangan BAP itu kan kita baca dulu semuanya gitu kan, kita baca dulu bla 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 bla. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, bisa kita menolak juga kan. Misalkan sampai beberapa kali menolak ya, kalau tidak sesuai bisa. Nah kan permasalahannya sekarang gini, katakan itu Yoris pindah itu kan tanggal 24 Oktober ya, 24 Desember ya, kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Rohman itu ya, bergabung kepada Rohman, berarti sebelum Desember, berarti kan itu ya terjadi. Nah, ini sekarang sudah bulan ke-8. Kalau misalkan itu bermasalah dengan menolak BAP, penandatangan BAP, tentunya kan ini dari pihak kepolisian pasti akan dikejar. Katakanlah tadi kata Pak Rohman bahwa ada apa dengan kepolisian Polres Subang gitu, dan sempat dikatakan bahwa itu bukan diambil alih, bukan memberikan apa, tapi diambil alih oleh pihak Polda Jabar gitu kan. Ya tentunya pada saat diambil alih pada Polda Jabar, kalau memang ada masukan bahwa Danu tidak menandatangani misalkan ya, tentunya kan juga akan dikejar terus oleh pihak Polda Jabar ya kan, hal ini. Dan ini kan sebenarnya kalau misalkan dibilang ada apa gitu ya, ada apa, sekali lagi ini kita kembalikan lagi kepada pihak kepolisian seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau masalah tidak menandatangani itu kan sah-sah saja kalau memang dalam isi BAP itu ada ketidaksesuaian ya, kronologis, kata-kata ya, urutan segala macam yang ada di situ tidak sesuai dengan yang kita tidak lakukan misalkan ya, ya kita berhak saja untuk menolak BAP tersebut, penandatangan BAP kan gitu. Walaupun kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa, saya sendiri tidak tahu seperti apa daripada isi BAP itu kan, saya tidak tahu. Tetapi kalau misalkan dia menolak ya bisa-bisa saja gitu loh maksudnya ya. Dan masalah apa isi dan dari BAP-nya kemudian dan sebagainya kita tidak tahu, hanya Danu, Yoris dan penyidik yang tahu itu semua, apa kalau memang benar itu adanya gitu ya, seperti itu. Jadi ya demikian materi malam ini seputar masalah tadi disampaikan bahwa Danu tidak menandatangani sebelum ATS Law masuk seperti itu. Demikian. Sebenarnya tadi saya mau ngebahas lagi sih, ada beberapa poin lagi di koin 77 ini ya. Masalah tadi ada masalah banyak lah tadi, masalah-masalah dibahas ya. Saya lihat, tapi saya penggal dulu aja, potong-potong dulu, nanti yang lainnya saya akan coba ikut juga membahas juga ya. Termasuk masalah Pak Yosep mengancam YouTuber seperti itu. Ini saya akan bahas juga di part selanjutnya seperti itu. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.